Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kekuatan dan kenikmatan untuk menyambungkan kembali pembelajaran kita. Semoga pembelajaran kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hamba-hamba Allah yang berkehidupan sampai dengan detik ini dan belum beriman diberi kekuatan untuk bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dengan para pelaku maksiat, semoga diberikan kelembutan hati untuk mau bertobat dan menata kehidupan lebih baik daripada hari-hari sebelum yang telah dilalui. Teman-teman sekalian, kita akan mencoba melanjutkan kajian kita di kesempatan ini, masih pada pembahasan muqaddimah pra-salat, amalan-amalan yang dilakukan untuk mendukung kekhusyuan di dalam penunaian ibadah salat pada pokok bagian kedua dalam syariat Islam, yaitu pokok ibadah. Akidah telah kita tuntaskan, kemudian ibadah sekarang kita tengah kaji, lalu muamalah sebagai implementasi dari nilai-nilai kemuliaan ibadah, dan hiasan tertingginya berupa akhlakul karimah. Kita akan coba lanjutkan kajian kita setelah kita di pertemuan yang lalu menguraikan tentang hal-hal terkait dengan kiblat, baik definisinya, kemudian hikmahnya, caranya, dalilnya, juga keterkaitan dengan persiapan menjelang salat. Saat ini kita akan mencoba membahas tentang korelasi posisi menghadap kiblat dengan berlangsungnya iqamah dalam pendekatan cara dan hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Makna dan hikmah iqamah. Di jumpa kita yang lalu telah diketahui bahwa setelah kita selesai berwudu, kemudian menghadap ke arah kiblat seperti disampaikan, posisi mengarah ke Ka'bah al-Musyarrafah, yaitu yang berada di area Al-Masjid Al-Haram, dan dipastikan kita bisa menghadapkan diri kita sepenuhnya. Karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram," maka mulai detik ini hadapkan dirimu dalam salat itu sepenuhnya. Wajhaka sepenuhnya, ya, dengan keadaan berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala ke arah Masjid Al-Haram, tertuju ke satu titik Ka'bah Al-Musyarrafah. Maka dari itu dalam salah satu hadis doa istiftah dari 9 lafaz itu, ya, ada satu bimbingan yang dibacakan kepada kita, jalur sanadnya tersambung kepada sahabat Ali bin Abi Thalib karramahullahu wajhah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tercantum dalam Sunan Abu Daud. Nabi menyampaikan, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ya, pada saat ini aku hadapkan diriku sepenuhnya menaati perintah Allah Subhanahu wa taala yang mencipta semesta ini, langit dan bumi, seluruh semesta di alam ini. Jadi hikmah menghadap ke arah kiblat seperti saya terangkan bukan karena ingin mengkultuskan tempatnya, mengangkat lebih dari kemuliaannya. Kita tetap memuliakan tempat itu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menghadap itu adalah gambaran, cerminan dari ketaatan kita pada perintah Allah. Kalau Allah perintahkan kemanapun kita menghadap, kita menghadap. Allah perintahkan kita dengan apapun, kita lakukan. Allah perintahkan untuk meninggalkan satu hal, kita tinggalkan. Jadi dengan kita menghadap saja, itu sudah ada refleksi kepatuhan, ya, cerminan, pancaran kepatuhan kita kepada Allah. Jadi sudah siap kita untuk menerima segala perintah Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh sepenuhnya. Itulah makna kata wajjahtu, fawalli wajhaka. Jadi kalau sudah kita mengatakan wajjahtu, atau kemudian perintahnya fawalli wajhak, dan gambarannya adalah menghadap ke arah kiblat, ini menunjukkan kesan kepada kita bahwa kita sudah siap sepenuhnya untuk menjalankan ketaatan. Ya. Ya kan? Siap taat. Nanti masih ingat teman-teman sekalian, kalau misalnya ada sikap berdiri sempurna, gitu kan? Ketika sikap berdiri sempurna itu dalam upacara, kan, upacara apapun yang dilakukan itu, khususnya di militer, ya, dulu ada pramuka dan sebagainya. Jadi kalau sudah posisi siap gerak, badan itu kan tegak, kan, ya kan? Tegak, posisi siap. Ya, siap ini kan artinya siap untuk menunaikan apapun, ya.
bersiap siaga, siap sempurna, siap keadaan yang tegak, badannya tegak seperti ini, gitu kan? Dari tegak itu apa yang terjadi? Ya, dari tegak seperti ini, kakinya kan ada posisinya tertentu tuh. Ya, tidak terlalu lebar juga, tidak terlalu rapat juga, tapi tegak sempurna yang memungkinkan kita itu berada dalam kondisi yang seimbang. Nah, keadaan yang seimbang, yang tegak, yang siap mengerjakan apa yang diperintahkan, apakah lencang kanan, lencang kiri, itu kan, hadap kanan, hadap kiri, maju dan seterusnya, lari-lari kecil, itu keadaan yang sempurna, tegak, siap, kan, untuk mengerjakan sesuatu. Itu disebut dengan qama yaqumu, ya, qiyaman. Ya, qama yaqumu. Dan qama yaqumu. Ya, posisi siap. Posisi siap, ini kan. Posisi siap untuk mengerjakan sesuatu dengan sempurna. Keadaan yang siap untuk mengerjakan sesuatu dengan sempurna, dengan siap, tegak, sempurna. Qama yaqumu, ya. Nah, kalau kita ingin memberikan satu isyarat, kan, isyarat yang memberikan kesan bahwa bersiaplah dengan sempurna, siap-siap untuk mengerjakan sesuatu dengan sempurna dan mengandung unsur usaha, kesungguhan, keseriusan, berusaha untuk menyiapkan diri sepenuhnya, tegak bersikap sempurna untuk mengerjakan sesuatu yang diperintahkan, dengan membangun ketaatan dalam konteks ini, ya, itu disebut dengan aqama, tambahkan hamzah depannya. Aqama yuqimu. Yuqimu. Aqama, ya. Nah, jadi bisa dibedakan, ya. Kalau yang pertama ini menunjuk pada keadaan atau posisi yang sudah siap, sempurna untuk membangun satu ketaatan, siap, patuh, gitu kan? Siap mengerjakan sesuatu. Perintahnya apa nih? Ya, kalau komandan misalnya sudah mengatakan siap, gerak, siap, gitu kan? Nah, perintahnya apa nih dalam posisi siap ini? Diminta apa? Nah, itu keadaannya sudah qama yaqumu, kan? Nah, isyarat untuk menyiapkan diri itu menghadirkan unsur kesungguhan, keseriusan, usaha yang sungguh-sungguh untuk menyiapkan diri, diberikan isyaratnya, itu derivasi katanya berubah dari kata qama jadi aqama yuqimu, menyiapkan diri, menegakkan diri dengan sempurna. Nah, sifat dari sini, sifat karakter yang memberikan isyarat untuk bersiap menegakkan diri, mengerjakan sesuatu, menerima apapun yang diperintahkan, diinstruksikan, ya, itu sifatnya, keadaannya, isyaratnya disebut dengan iqamah. 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 Ini kata kerjanya, ya kan? Ini kata bendanya, ini verbnya, fi'ilnya, aqama yuqimu, ini nounnya, ya, isimnya. Kalau ini sudah memberikan satu kesan isyarat untuk siap dimulai, isyarat untuk siap dimulai. Kalau sudah kata iqamah berarti ada isyarat untuk siap, ya, untuk menyiapkan ketaatan, kemudian juga menegakkan diri dengan sempurna dan bersiap sepenuhnya menerima apa yang diinstruksikan. Ini disebut dengan iqamah, turunan derivasi dari kata aqama yuqimu. Baik, ya? Pelan-pelan. Kalau kita kemudian mendengar itu iqamah, kemudian diisyaratkan, disiapkan, nah, maka kita pun secara pribadi sudah harus menyiapkan dirinya, keadaan kita siap itu, nah ini disebut dengan qama yaqumu. Orangnya disebut dengan qaimun. Ya. Qaim. Posisinya disebut dengan qiyam. 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 Pelan-pelan, ya. Nah, karena itu orang-orang yang sudah siap sempurna menerima apapun yang diinstruksikan kepadanya, kondisi, keadaan fisiknya sempurna, tegak, keadaan hatinya siap menerima apapun yang diberikan, cawan hatinya itu siap dikasih apa aja, diinstruksikan, siap dikerjakan. Ya kan? Pikirannya siap merekonstruksi semua yang diperintahkan itu untuk dieksekusi, diberikan petunjuk kepada semua bagian tubuh untuk dijalankan. Ya, itu alhamdulillah. Nah, itu bersin. Mukallah jami'an. Ya. Nah, itu kondisi tadi yang sebelum bersin itu yang saya sampaikan, itu disebut dengan qaim, qaimun, qama yaqumu, gitu kan? Itu qaim, orangnya qaimun. Ya. Kalau dikaitkan dengan salat,
Ya, qaimun yang siap posisi menerima perintah apapun untuk menunaikan salat, ya. Nah, ini qaimun yusalli. Qaimun yusalli. Nah, dia posisi siap untuk menerima apapun yang diperintahkan, ya, demi memulai salat. Ya, yusalli itu kan bisa akan, bisa sedang, terus berlangsung sampai selesai. Ya, jadi kalau ada kata qaimun yusalli dalam Al-Quran, itu punya 3 maknanya. Satu, makna pertama, saat akan memulai, apapun yang diperintahkan, siap dikerjakan, ya kan? Siap. Kemudian bisa makna yang kedua, berlangsung, sedang sholat. Ya, sedang sholat. Jadi membawa kesiapan itu terus berlangsung saat sedang sholat. Seperti akan memulai siap diperintahkan, saat sholat pun diperintahkan ruku, dia ruku. Diperintahkan sujud, dia sujud. Itu maksudnya kesiapan itu dibawa dalam semua proses sholat. Sampai yang ketiga berakhirnya, sampai ujung sholatnya. Jadi posisi ini, ya qama, yaqumu, qaim, itu kan, qaim, itu dibawa dari awal mula sampai sedang sholat, sampai akan berakhir sholat. Jadi memberikan kesan kepada kita, turunan kata-kata ini bahwa dalam sholat itu kita harus memiliki kesiapan penuh untuk menerima instruksi apapun yang siap dikerjakan. Baca ini, baca. Lakukan ini, lakukan. Jangan ketika diperintahkan membaca, lisannya baca, pikiran kemana-mana. Jangan ketika diperintahkan yang lain ruku, ini masih berdiri, gitu kan? Nah, jadi ini kondisinya, ini mahal sekali. Kelihatan sederhana tapi mahal. Kalau kita turunkan, teman-teman sekalian, ini misalnya di antara kata-kata ini di dalam Al-Quran yang memberikan langsung isyarat diksi yang berlangsung atau terhubung pada perintah Allah langsung atau keterangan dari Allah langsung. Misal, kata-kata qaimun yusalli misalnya ditemukan di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 39. Ini tentang kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Hati-hati ya, ini materinya terlihat ringan, terlihat seperti biasa, tapi dampaknya sangat besar. Ternyata keadaan ini itu adalah support awal menuju kehusyuan yang diantara dampak pertamanya adalah mempercepat terkabulnya doa. Jadi sikap kita yang siap sepenuhnya menerima segala instruksi, perintah yang Allah berikan dengan segala bentuk ketaatan, siap taat, sami'na wa ata'na, siap patuh, diperintahkan ruku, ruku, perintahkan sujud, sujud, diperintahkan takbir, takbir. Sikap ini, kesungguhan, keseriusan dalam membangun ketaatan kepada Allah yang diwujudkan dalam bentuk diksi tadi, itu dampak pertamanya bisa mempercepat terkabulnya doa. Karena itu ketika Nabi Zakaria alaihissalam memohon kepada Allah, bahkan pada hal yang diduga mustahil dalam pandangan manusia secara klinis, secara medis ini nggak memungkinkan. Ya, seorang perempuan, mohon maaf, divonis secara klinis, medis, monofos dan mandul untuk memiliki keturunan itu hal yang mustahil menurut pandangan manusia. Tapi bagi Allah tidak ada batas dalam pemberian. Dan menariknya, ketika hamba bersungguh-sungguh membangun ketaatan, ketawakalan, kepasrahan, memohon kepada Allah, dan siap taat dengan sempurna, melakukan apapun yang Allah perintahkan, maka feedback yang diberikan, perhatikan balasannya. Allah bahkan mengabulkan apa yang menurut manusia itu mustahil terjadi sepanjang hamba itu membutuhkannya. Maka ketika beliau menunaikan salat, Nabi Zakaria alaihissalam memohon kepada Allah dengan sikap ini, doanya baru disampaikan kepada Allah, sikapnya baru dibangun di awal-awal berdiri dalam sholat, kan? Sikapnya baru dibangun, berdoa kepada Allah, seketika dikabulkan. Belum menunggu sholatnya selesai. Ya, di ayat 38 itu kan doanya. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu dipanjatkan dengan sikap ini, qa'imun yusalli fil mihrab. Tahu dari mana? Di ayat 39. Ya, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli. Ini mahal sekali ya, mahal sekali. Anda mungkin sulit menemukan ini di beberapa buku gitu. Kita harus coba gali dulu. Karena itu fokus betul-betul pada ini dan nanti praktekkan ya setiap di kesempatan salat. Fanadathul malaikatu, maka malaikat turun kemudian, ya kan? Menyeru Nabi Zakaria dan menyampaikan kabar gembira, berita baiknya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, kamu akan punya anak, gitu kan? Bahkan namanya diberikan oleh Allah langsung, Yahya. Apresiasi tertinggi, namanya pun Allah berikan.
yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang divonis secara klinis dan medis nggak mungkin memiliki keturunan. Kata Allah, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil. Allah memberi tanpa batas. Yahya hidup dan hidup dia. Kapan itu terjadi? Wa huwa qaimun yusalli. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli. Jadi sikap ketaatan ini, kesungguhan, keseriusan yang dibawa dalam menunaikan salat, sikap taat, ini manfaat pertamanya, feedback pertamanya, kan? Ini bisa mempercepat terkabulnya doa. Mempercepat terkabul doa. Dan sholat itu esensinya kan doa. Karena itu di awal jumpa kita, saya pernah menyampaikan di kitab-kitab fikih, kan? Sholat itu dimaknai dengan doa. As-sholatu loghatan ad-doa. Sholat menurut bahasa itu adalah doa. Tapi kenapa diksinya dipilih kata sholat tidak langsung dengan kata doa? Untuk memberikan kesan konektivitas yang kuat, ketersambungan kepada Allah. Jadi kalau doanya ingin dikabul, sambungkan sepenuhnya dari kita. Nah, sikap membangun ketersambungan itu, konektivitas itu, sehingga terdapat silah hubungan kuat kita, terkoneksikan kita dengan Allah. Lain rasanya kan, ada feel kita. Ya, kita merasakan, punya rasa, ada feeling kita. Jadi begitu kita bermohon, ada getaran dalam jiwa kita itu. Beda ke suara lain. Ke dalam getaran ke jiwa itu menggerakkan suasana batin kita, fisik kita, kan? Untuk terkoneksikan dengan baik. Nah, keadaan itulah yang awalnya dibangun dengan sifat ini. Ya, turunan qama, yaqumu. Karena itu kata-kata qama ini dan turunannya, ketika mula dipraktekkan, itu seringkali mengawali awal-awal fase menuju sholat. Bahkan dalam wudhu, seperti pernah kita bahas. Di Quran surah yang kelima itu, Al-Ma'idah, di ayat yang ke-6, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Kan ini qumtum itu dari sini, dari fasenya. Ya, qama kalau diteruskan fi'il madhinya kan, ya qama, kan? Kemudian qama untuk dua orang, qamat untuk dia. Tapi untuk Anda, kumta. Saya kumtu, kita kumna. Kalian kumtum. Nabi ketika mengajari Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi, Nabi katakan, "Idza qumta ila shalah." Kalau kamu ingin menyiapkan diri bersikap sempurna dalam salat, kerjakan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Posisinya sendiri, posisinya, ini kan orangnya kan, posisinya sendiri yang sudah siap, tegak, sempurna, baik, itu disebut dengan ini, qiyam. Ya, ini ditemukan contohnya di Quran, surah ke-4 An-Nisa, ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Jika Anda telah tuntas mengerjakan salat, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makna zikir itu banyak, kalimat thayyibah, dan di antaranya salat. Ada salat setelah salat, kan? Bukankah setelah salat fardu juga salat sunnah, kan? Nah, ini menunjukkan semua sifat zikir kalau dilakukan dengan berdiri. Jadi, tetap zikir apapun jenisnya, apalagi dengan menggunakan sholat, posisinya menggunakan kata qiyam, sikap taat, sikap patuh. Ya, jadi kalau kita posisi berdiri, sedang berdiri, dibawa ke suasana sholat, kan diantara makna zikir, puncaknya kan sholat. Wa aqibis sholata lidzikri. Demikian di Quran surah ke-20, Taha, ayat 14 itu. Dan tunaikan sholat sebagai zikir kepada aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, posisi ini diberikan diksinya, ditegaskan dengan kata qiyam. Artinya, kalau kita mau sholat, mau melakukan puncak zikir kita kepada Allah, harus dibangun kesiapan kita, siap untuk taat. Ya, jangan sampai pekerjaannya seperti zikir, tapi hatinya tidak terkondisikan siap untuk menaati. Lisannya tidak siap, pikirannya tidak siap. Isyarat untuk menyiapkan semua ini, supaya betul-betul posisinya bagus, kemudian keadaan kita juga konsisten. Nah, isyaratnya ke sini, turunan katanya. Aqama yuqimu. Kalau kita turunkan dengan pendekatan kata kerjanya, ini verbnya, aqama yuqimu, misalnya, karena ini mengandung makna keberlangsungan, ya, sedang, akan, dan berlangsung terus. Kita ambil contoh misalnya, langsung ke bentuk mudhari'nya yang ini. Mudhari' kan sudah mengandung 3 makna secara langsung. Present, continuous, and future. Kan? Sedang dilakukan, saat sedang dilakukan, berkelanjutan, sampai dengan mau selesai. Yuqimu. Dia berusaha dengan sempurna. Membangun sikap taat, berusaha dengan sempurna. Sikap tegak, ya, yang bukan sekedar berdiri tegak, tidak. Kalau Anda baca terjemahan kata-kata ini, mungkin Anda akan dapati pemaknaan berdiri tegak. Sehingga sering diartikan secara singkat dengan menegakkan sholat. Ya, maksud menegakkan itu artinya,
sikap sempurna yang tegak, yang pemaknaannya adalah kesiapan untuk menaati apa yang diperintahkan. Ya, karena dari makna sikap sempurna itu dalam dunia kehidupan pun kan, ya artinya kesiapan untuk menerima apapun yang diinstruksikan. Jadi sebetulnya hikmah dari sikap itu adalah ini, kesiapan untuk menaati, siap taat itu. Ya, jadi bukan hanya digambarkan secara fisikal, ya, bukan hanya jasmani, tapi rohaninya, akalaninya siap menerima apapun. Ini mau diperintahkan apa sekarang, kan? Nah, ini isyaratnya dalam bentuk kata kerja menggunakan derivasi kata aqama yuqimu. Kalau banyak yang menunaikannya, tinggal kita tambahkan un di belakangnya. Ini kan yuqimu kan? Tambah un aja di ujungnya. Ya, kalau ditambah un jadi yuqimun. Yuqimun. Nah, ini kan? Yuqimun. Nah, tuh. Nah, kalau kita temukan kata yuqimun, kan? Atau bahkan diperintahkan, ya supaya nggak tanya-tanya lagi. Ini udah diperintahkan langsung. Kalau komandan kan siap kan? Nah, kalau ini kata-katanya langsung menggunakan bentuk perintah. Aqim, bentuk tunggalnya aqim. Aqama yuqimu aqim. Tuh, aqim. Atau bentuk jamak. Kalau jamak kan tinggal tambah. Nah, ini bedanya. Kalau ini mudhari waw dan nun. Kalau ini tinggal tambah waw dan alif, bentuk perintah untuk membedakan antara ini bentuk mudhari, ya kan, dengan bentuk perintah. Ya, aqimu, ada iya-nya sini. Nah, waw dan alif, aqimu. Contoh yang yuqimun misalnya Al-Baqarah yang ayat 3 itu, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Dan wa yuqimunas shalah. Nah, ini yang Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat yang ketiga. Nah, jadi kalau ada redaksi yuqimunas shalah, ya itu bukan sekedar salat, tapi salat yang dipersiapkan dari awalnya, ya, kesiapan sepenuhnya untuk menaati apapun yang diperintahkan dalam salat. Kesiapan paripurna dari segi jasmaninya, berdiri tegak sempurna. Kemudian juga rohaninya, menyiapkan keadaan diri, membawa kepada suasana untuk menerima apapun yang diperintahkan. Lalu akal kita pun, pikiran kita menyiapkan diri untuk menerjemahkan apapun yang diperintahkan, sehingga membawa resapan yang dalam ke dalam hati. Ini yuqimun. Perintahnya aqimu. Wa aqimus shalah, wa atuz zakah, wa raka'u ma'ar raki'in. Ini misalnya di Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat 43. Untuk memudahkan saja saya dekatkan, ya. Ini gambarannya. Nah, kalau kita mau tarik ini ke dalam bentuk langsung isyarat yang disampaikan, kata-katanya, maka rubah ke kata benda. Kalau kita menunjukkan pekerjaan, kalau kita ingin menurunkan satu isyaratnya, langsung kalau ada kata ini isyaratnya, ini langsung, ya, menunjuk kepada isyarat kesiapannya. Nah, ini bisa diucapkan, dilafadzkan oleh satu sosok tertentu untuk memberikan isyarat. Ya, untuk memberikan kesan bahwa ini sudah dimulai nih kesiapan kita. Ayo siap tegakkan. Siapkan keadaan fisik yang tegak sempurna, keadaan jiwa yang siap sempurna, keadaan akal pikiran yang siap sempurna. Maka rubah bentuk kata kerja ke dalam bentuk kata benda noun. Ya. Noun isim. Ya kan? Dari turunan kata kerjanya aqama yuqimu iqamah. Nah, dari sini kita temukan kata iqamah. Iqamah. Ya kan? Nah, seringkali orang-orang kita di Indonesia pada umumnya itu kan senang menyingkat. Ya kan? Ya, Adi, di, ya kan? Hasan, san. Ya, Dewi, wi, gitu kan? Nina, na, dan seterusnya. Ya, maka seringkali disingkat iqamat, ya, atau iqamah, disingkat dengan qomat, ya kan? Ya, kalau mat aja kan nanti takut tertukar dengan mamat atau rahmat, ya kan? Makanya disingkatnya dari sini qamat. Singkat jadi qamat. Ya. Nah, ini asalnya dari kata ini aqama yuqimu iqamah. Jadi kalau sudah iqamah, sudah qamat, itu bukan sekedar lafaz formalitas yang seseorang berdiri kemudian dengan lantang mengucapkan lafaz-lafaz yang dibimbing dalam syariat. Ya, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah. Nah, itu bukan sekedar kalimat yang diucapkan, tapi di dalamnya ada makna yang sangat dalam.
Ya, ada hikmah untuk memberikan kesan kesiapan, membangun ketaatan. Jadi kalau sudah iqamah itu, maka kondisi bagian-bagian di tubuh kita, unsur-unsur dalam diri kita itu sudah membangun kesiapan untuk taat. Fisik sudah disiapkan, ya kan? Siap sempurna dengan baik. Bagaimana keadaannya? Tegak. Ini kembali ke sini. Idza qumta. Keadaan kata qumta itu kan dari qama. Sifat qama itu kalau diturunkan sama persis kalau kita sikap sempurna itu. Berdiri sempurna, badannya tegak, tidak miring kanan, miring juga kiri. Makanya kalau udah mau sholat tidak usah begini-begini, apalagi sudah mau qomat, sudah tegak sempurna, siap. Jadi kalau sudah dengar iqamah itu sudah, wah ini sudah waktunya meninggalkan semua hal terkait dengan urusan-urusan dunia dan sebagainya, karena ini isyarat tertinggi nih untuk memulai kesiapan kita dalam membangun ketaatan, ibadah, Masya Allah, menghadap Allah gitu kan, dikasih isyarat nih. Ya, saya kadang-kadang melihat kalau dalam baris berbaris itu, baik di pramuka, ya kan, ataupun misalnya masuk ke militer, Masya Allah, paskibra aja kan kalau kelihatan latihan tuh, ya saya ngelihat yang laki-laki kalau paskibra itu, yang ikhwan kalau sudah siap-siap, Masya Allah gitu kan, siap, wah fokus banget tuh tatapannya, lurusnya, badannya tegak. Itu dalam hal konteks dunia, dan menariknya kadang-kadang baru latihan gitu. Kebayang nggak? Baru latihan itu. Ya kenapa dalam urusan dunia kita bisa menyiapkan begitu rupa sampai konsentrasinya full concentration gitu kan? Ya kepada satu titik yang siap untuk dimulai. Kenapa? Ketika terkait dengan aspek-aspek yang menjadikan pemenuhan segala hajat kita itu terpenuhi, tercukupi, kita tidak melakukan satu kegiatan-kegiatan yang seperti kita kerjakan sebelumnya. Membangun fokus, kekuatan, menghadirkan kehusyuan, kan? Kata ini dibutuhkan itu. Nah, jadi mulai badannya tegak, sempurna, ya badan tegak. Kemudian kaki juga posisinya, ingat sikap sempurna aja. Tidak terlalu rapat. Kalau kita misalnya turunkan ini, ya kamera mas, tolong, ya adminnya, coba sorotkan ke kaki. Nah ini ya, tidak terlalu begini tuh, rapat begini. Nah, tidak juga terlalu lebar begini, ya kan? Sikap sempurna saja. Yang paling gampang sejajar dengan bahu, ya. Jajar dengan bahu. Bahunya seperti segimana lebarnya, maka di situ kemudian diturunkan ke wilayah kaki. Kalau selebar bahu itu ada keseimbangan. Jadi kalau kita terlalu rapatkan begini juga oleng, ya kan? Oleng. Kalau kita terlalu lebarkan itu juga tidak seimbang, kelihatannya juga tidak bagus, ya, tidak menarik. Ya tidak baik juga, kan bukan mau main silat gitu kan, bukan mau karate. Itu sikap sempurna untuk tegak menunaikan ibadah. Jadi kalau kita kemudian berdirinya pas, ya naikkan kameranya ke bahu, ya dipaskan, ya. Nah teman-teman sekalian diturunkan, tadi turun kemudian sekarang naik. Nah ini dipaskan dengan bahu ke bawah itu. Nah ini kan keadaan tegaknya sudah mulai nyaman, ya, sudah mulai sempurna. Persis seperti berdiri kita, sikap berdiri sempurna saja, ya kan? Nah ini teman-teman kondisinya seperti apa yang tadi diutarakan. Ini tegak, udah siap nih baru posisinya posisi tubuh, ya keadaan tubuh kita. Saya mohon izin ya kalau saya menyesuaikan kondisi karena kita ini qadarullah di subuhnya terbatas nih kameramen, jadi saya harus berikan penyesuaian. Baik, jadi ini kondisinya tegak, sudah ya, kemudian siap ke bawah. Ini secara fisik. Nah saat yang bersamaan ingat baik-baik. Sifat dalam sholat ini kan membangun sikap taat, kepatuhan, ketundukan, ya, dan kepasrahan yang tinggi yang disupport oleh seluruh bagian unsur-unsur yang menyinergikan keberadaan manusia itu sendiri, yaitu fisiknya, secara jasmaninya, kemudian akal pikirannya. Ini nggak boleh ada yang miss ya. Kemudian terakhir rohnya, rohaninya. Yang ini jasmani. Nah, jadi membangun sikap ketaatan yang dimaksudkan itu, ini turunannya ke sini, di semua aspeknya, semua bagian dari manusia itu sendiri. Jadi bukan hanya fisiknya saja yang tegak, yang siap, tapi pikirannya nggak siap. Ya, kan ada orang yang baris berbaris, berbarisnya bagus, kelihatannya bagus, tapi pikiran kemana-mana. Itu terlihat dalam ekspresi, dalam keadaan, kan? Nah ini dalam sholat apalagi, lebih daripada itu. Kalau posisi fisiknya sudah siap, maka akalnya pun harus disupport untuk menyupport kesiapan fisik ini. Ya, siap menerima instruksi. Kemudian juga, roh juga seperti itu. Kondisi rohani kita pun punya kesiapan untuk menerima ya segala yang diperintahkan.
bersiap karena menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kesiapan tertingginya menghadap kepada Allah. Ya, maka di sini sudah ada unsur-unsur ketaatan, penghambaan, ya, penghambaan yang kesiapannya itu sudah siap menerima apapun. Menerima apapun itu kan artinya merendah kan? Kalau sikap tinggi nggak mungkin mau terima. Ada orang dinasehati, sikapnya tinggi, dia nggak akan terima, ya kan? Nah, yang menerima itu ketika merendahkan. Ya, ketika merendah artinya siap menerima yang dari atas. Atas mau bilang apa? Kita minta nasihat, harus merendah dulu sikapnya. Ya, kalau nggak merendah nanti setiap dinasehati dibantah terus, dibantah, ngeles lagi, klarifikasi lagi. Ya, kalau mau minta nasihat ya didengarkan. Nah, sekarang puncak tertinggi dari memohon itu, mohon petunjuk kan, ini mau minta petunjuk, minta segala hal. Makanya kan sifatnya doa semua tuh. Minta diampuni, minta dikasihi, minta disayangi, minta dilindungi. Berarti kan harus ada puncak ketundukan, puncak penghambaan, puncak kerendahan. Nah, dalam bahasa Arab, puncak kerendahan itu disebut dengan al-khudu' ya, wadzillah. Wadzillah. Ya, puncak kerendahan, ya. Dan ini dalam bahasa metafor ya, metafor. Dan menghinakan diri, ya, menghinakan itu bukan berarti keadaan terhina dalam negatif, bukan. Tapi menggambarkan satu bentuk metafor, majas, yang merendahkan serendah-rendahnya. Ya, kita ingin menerima sesuatu, kita coba merendahkan diri dulu, ya. Merendahkan sikap kita, diberikan instruksi, kita kerjakan. Nah, kalau kita merendah, instruksi itu pasti akan diterima dengan baik, dijalankan dengan sempurna. Semakin banyak yang kita inginkan, minta perlindungan, ya kan? Minta kebutuhan, minta kemudian kesehatan, segala hal kita mintakan. Maka harus ada puncak kerendahannya. Ya, puncak kerendahan itu sifatnya apa? Sifat berusaha menghinakan diri ya di hadapan yang tertinggi. Menghinakan itu bukan menghadirkan sifat yang negatif dalam konteks ini, tapi memosisikan diri secara proporsional memang serendah-rendahnya. Puncaknya itu ini namanya khudu' wa dhillah. Ya, karena itu sikap kalau sudah merendah, kita mau minta nasihat nih pada ustadz, ya kan? Kepada Kiai Habib dan turunannya misalnya, minta saran, minta masukan. Terus kita merendahkan dulu, apapun posisinya. Jadi kalau posisi Anda itu meminta, berarti Anda sedang rendah. Jangan merasa tinggi. Ya, minta tapi merasanya tinggi. Nah, itu nggak akan pernah mendapatkan solusi. Ya, nggak akan pernah. Jadi turunkan dulu keadaan diri kitanya. Baru akan masuk apa yang diberikan. Allah bimbing lewat hikmah. Tapi sekali lagi, kalau kita merasanya tinggi, minta nasihat tapi diberi nasihat, kita belum merendahkan diri. Itu biasanya yang muncul selalu seperti itu, debate. Ya, ya kemudian mengklarifikasi, ngeles lagi, bantah lagi, yang nggak akan pernah masuk dan tidak akan pernah merasa ya bahwa ada sesuatu yang harus dikoreksi atau diberikan saran. Ya kalau seperti itu untuk apa minta masukan? Ya kan? Maka keadaan kita ketika merendah itu posisi apapun, mau orang kaya, ya, mau orang misalnya kedudukan, Anda datang ke ulama, mau minta saran, Anda sekaya apapun, jangan tampakkan kekayaan rendah, karena sedang minta saran. Ya, itu loh. Kalau punya kedudukan, setinggi apapun datang ke ulama, merendah. Ya, karena sedang minta sesuatu untuk diberi. Kalau membawa posisinya tinggi, ya itu susah. Makanya ulama-ulama wara terdahulu, itu nggak ingin menerima orang-orang yang datang dengan masih membawa ketinggian, sedangkan dia dalam kebutuhan. Ya, butuh tapi merasa tinggi. Jadi dulu tuh pernah ada ulama-ulama tuh yang sangat menarik sifatnya. Dari zaman-zaman dulu dan terwariskan. Kekinian mungkin sangat jarang yang seperti ini. Jadi kalau ada yang mau datang berkunjung, siapa yang berkunjung? Ya, itu masih membawa lekat jabatan misalnya. Pejabat fulan atau kedudukan fulan. Itu kadang nggak mau terima. Kenapa? Karena dia datang membawa jabatan gitu. Bukan datang membawa kebutuhan yang ingin dikonsultasikan. Jadi begitu disampaikan pun kesannya masih tinggi. Ya kan? Umar bin Khattab ketika menerima Hormuzan, Persia itu setelah ditaklukkan, itu mau menghadap, Umar nggak sudi menerima, ganti dulu bajunya tuh, suruh pakai gamis dulu, jangan membawa dengan kebesaran-kebesaran dia katanya. Ya, begitu pakai gamis biasa, baru mau diterima oleh Umar. Nah ini maksudnya untuk memberikan satu kondisi penyiapan-penyiapan hati agar mudah menerima apapun yang mau disampaikan. Nah apalagi kita menghadap kepada Allah. Ya, jadi kalau keadaan kita masih tinggi membawa suasananya, sulit menerima instruksi. Ya, baru takbir aja. Kadang-kadang kan fisiknya yang bergerak, lisannya yang bicara, pikirannya bisa kemana-mana. Karena nggak ada sikap ini, al-khudu' wa dhillah itu. Ya kan? Tapi kalau kita sikapnya sudah merendah, serendah-rendahnya, siap menerima segala hal, ini mudah. Diperintahkan rukuk serukuk-rukuknya, diperintahkan sujud sesujud-sujudnya. Dan Masya Allah, biasanya kalau sudah menerima segala itu, dampaknya ketenangan. Silakan cek, nasihat itu kan kalau sudah kita terima dengan melapangkan diri,
kondisi yang lapang, yang tenang, yang merendah, diberi nasihat. Itu ketika solusi datang, ada ketenangan di jiwa itu. Lega gitu. Kadang-kadang ekspresinya tiba-tiba jadi nyaman. Masya Allah. Itu saking leganya, tenang, nyaman. Nah, keadaan yang tenang, yang nyaman, setelah segala hal itu berlalu, ya, yang tadi menerjang dan sebagainya itu kemudian hilang, pergi, nah itu muncul ketenangan, kenyamanan. Nah, itu disebut dengan sukun. As-sukun atau sakinah. As-sukun atau sakinah. Kalau mau diberikan sifat-sifatnya disebut dengan sakinah. Orang Arab berkata, sakanatis syajaratu idza dhahabatir riyah. Pohon itu, ranting-rantingnya, dahannya itu tenang, setelah angin yang menerpaknya itu pergi, tenang gitu. Nah, kita kan kalau dapat nasihat, dapat masukan, dapat segalanya, gitu kan? Nah, seakan-akan persoalan-persoalan itu, walaupun solusinya belum dilakukan pada saat itu, baru dapat saran, seakan-akan pergi kan, hilang kan persoalan itu. Ada ketenangan sementara yang datang gitu. Dan nanti siap dieksekusi. Nah, itu keadaannya disebut dengan sakinah, sifat-sifatnya. Ya, akumulasinya disebut dengan keadaan sukun namanya. Gitu. Jelas ya? Di rumah tangga itu ada sakinah. Ya. Kenapa disebut sakinah bukan tumakninah? Karena sakinah yang dimaksud itu ketenangan setelah berbagai persoalan-persoalan yang ada itu ya bisa diatasi, sehingga dengan diatasi itu meningkat kualitas hidup, ketenangan datang, hikmah tiba. Ya, jadi ketawa deh pada akhirnya, yang tadinya cemberut sama-sama cemberut jadi pada ketawa. Nah, itulah sakinah. Makanya seninya ada di situ. Ya, samara itu ada seninya tersendiri, ada ilmunya juga. Jadi kalau kita paham dengan ilmu sakinah aja, insya Allah berbagai konflik baik kecil atau besar itu bisa dikelola, dimanage dengan baik. Bukan nggak ada masalah, tapi masalah itu menjadi seni untuk melahirkan satu ketenangan dan kebahagiaan. Catat tuh, bikin status. Ya. Nah ini, perpaduan antara sifat khudu, dhillah yang melahirkan sukun atau sakinah. Ini kalau digabungkan disebut khusyuk namanya. Khusyuk. Nah, kalau Anda lihat ta'lim kami yang 3 hari ke belakang ya, yang kita sampaikan live itu tentang khusyuk, memaknai khusyuk. Nah, ini kita uraikan dengan sepenuhnya makna-makna ini. Khusyuk. Ya kan? Nah, jadi pengantar kepada khusyuk ini adalah gabungan dari 3 sifat ini. Al-khudu, ya, sifat merendah, yang menunjukkan ini kesiapan untuk menaati, bukan merendah dalam pengertian negatif, tapi maknanya seperti yang tadi saya uraikan, merendahkan keadaan diri kita untuk siap menerima dari yang tinggi. Karena yang memberikan yang maha tinggi, maka merendahnya serendah-rendahnya, dzillah ini. Ya, serendah-rendahnya kita itu, ya, dalam metafornya menghinakan diri kita di hadapan, maksudnya ke bawah yang paling rendah sekalipun. Karena yang memberikannya yang maha tinggi, ya. Kalau yang biasa tinggi aja kan kita mencoba menundukkan. Nah, ini yang maha tinggi ya, rendahkan serendah-rendahnya. Makanya nanti ada sikap yang paling rendah ketika kita menghadap dalam sholat. Untuk menerima segala anugerah dari yang paling tinggi. Jadi semakin kita rendah, semakin diberikan banyak. Ya, itulah dia. Ya, makanya ketika kita berada dalam posisi yang serendah-rendahnya, mintanya paling banyak. Serendah-rendahnya itu saat sujud. Sujud itu kan merendahkan yang paling terhormat. Yang melekat pada diri kita. Di kepala ini kan yang paling terhormat nih. Kepala ini paling terhormat. Ya. Makanya kan kalau orang sudah mencoreng wajahku, nah itu mencoreng wajahku kan metafor. Artinya sudah mulai menghinakan kehormatan, ya, meruntuhkan kehormatan. Nah ini bagian simbol kehormatan kita itu yang dibawa dalam kehidupan, direndahkan sebenarnya dalam sujud itu, direndahkan. Ya makanya ketika posisi yang terendah itu kita lakukan sebagai penghormatan, penghambaan kepada yang maha tinggi, maka apa feedback yang didapatkan? Curahan rahmat itu mengalir, melimpah. Saat itulah posisi terbaik untuk banyak meminta. Itu hikmahnya kenapa dalam sujud itu kita dianjurkan oleh Nabi banyak meminta. Ya, innama aqrabal 'abdi min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a. Keadaan terdekat antara seorang hamba, disebutkannya hamba, ya, dengan Rabbnya saat dia merendah serendah-rendahnya. Maka perbanyak doa pada saat itu. Ini mahal sekali teman-teman. Itu hikmah tertingginya. Ya, di keadaan kita yang melapangkan diri dengan merendahkan serendah-rendahnya, sehingga dengan itu curahan, limpahan, rahmat mengalir deras. Ini posisi dzillah ini. Pada saat itulah lahir ketenangan. Coba deh Anda kalau menikmati sujud itu. Begitu nikmat kan tenang. Nggak terasa lama sujud itu. Ya, nanti kita akan temukan hadis-hadisnya saat sampai. Sabar. Kita baru mau iqomat. Belum nyampe sujud. Gitu ya. Nah, nanti akan terasa tuh semuanya itu. Apalagi kalau dipraktekkan. Makanya jangan heran kalau kita temukan referensi-referensi yang mengabarkan bahwa Nabi itu rukuknya hampir sama dengan berdirinya. Itu berdiri aja kalau 5 juz 4 halaman. Ya, rekor yang Nabi pernah
isyaratkan dalam hadis-hadis yang sampai kepada kita. Pernah kan satu rakaat itu sampai An-Nisa ayat 176 itu, artinya kurang lebih 5 juz 4 halaman kan berdirinya. Nah itu disebutkan panjang lama rukunya sama dengan lama berdirinya, kebayang. Ya, tapi kalau mendapatkan ini nggak terukur. Ya, Ashabul Kahf itu kan saking tenangnya tidur 309 tahun gitu. Itu Masya Allah. Ya orang kan kalau dalam keadaan tenang tidur deep sleep itu 5 menit pun kan serasa lama gitu. Ya, nah ini gambarannya ini. Ini mahal sekali nih untuk mendapatkan keadaan ini. Nah, kita dilatih. Jadi isyarat awal membangun sikap-sikap ini itu dari iqamat. Ya, karena itu iqamat itu diiringi dengan panduan-panduan untuk bersikap semacam ini. Ya, yang menghadirkan sikap sempurna yang melahirkan khusyuk. Jadi khusyuk itu ya bukan diartikan dengan fokus. Ya, kalau fokus barangkali akan sangat sulit menemukan orang fokusnya dalam sholat. Ya, tapi khusyuk itu gambaran ini, ketaatan. Gambaran kepatuhan, ketundukan. Ya, sikap merendah, gambaran ini. Nah, tingkat terendah dalam khusyuk itu sholat, tingkat terendahnya. Makanya ada orang yang ulama yang menafsirkan ya dengan sholat saja dia sudah khusyuk, tapi khusyuk tingkat paling rendah yang diekspresikan dengan gambaran-gambaran atau perilaku-perilaku dirinya. Jadi kalau sudah mau sujud kan sebetulnya sudah pengantar kepada khusyuk. Makanya tingkat terendah khusyuk itu ya orang sudah mau sholat ya sudah mau khusyuk. Sudah khusyuk tapi tingkat yang paling rendahnya. Ya, karena kenapa? Karena dia sudah mau sujud. Ya, setan itu kan kalau kita baca di hadis Al-Bukhari, setan itu paling histeris. Histeris kalau ngelihat ada hamba, anak cucu Adam, dia bisa sujud. Ya, langsung dia berkata teriak-teriak gitu. Ya, alhamdulillah kita tidak melihat tuh. Kalau lihat kan nggak jadi sholat tuh. Ya, dia langsung pergi berteriak, wailu, celaka aku katanya kan. Ya, umir ibnu Adam liyasjud fayasjud, indama umirtu lisujudi fala asjud. Ya kan? Celaka aku. Bahasanya kurang lebih demikian di hadis itu. Anak Adam diperintahkan sujud, dia sujud. Aku dulu diperintahkan sujud, aku nggak sujud. Tuh, menyesal tuh selalu belakangan gitu. Tapi ya karena menyesalnya itu masih diliputi kesombongan, dia nggak mau tobat juga. Tuh, dengerin setan tuh. Setan kan denger ini sekarang tuh. Ya, saya ceramah itu dengar itu. Ya, padahal kan setan itu dia sudah menyesal tapi nggak tobat karena sombong. Ini saya ceramah begini aja tetap setannya masih menggoda juga karena sombong. Gitu, sombong. Jadi hati-hati, sombong itu jangan dipelihara. Ya, dipakai saja sama setan, sama iblis, itu tetap gitu kan. Tidak bisa menghadirkan suasana taubat. Padahal tahu Allah Maha Kasih, Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Tawwab, penerima taubat, tapi nggak mau taubat. Nah, ini persoalannya, ya. Betapa banyak Rasul sudah mulai banyak diutus, nabi-nabi juga sudah ada, para ulama, bahkan sekarang banyak para mubalik gitu kan sudah ceramah, tapi itu nggak membuat setan untuk taubat sekalipun kepada Allah. Jadi cukuplah setan aja yang sombong. Ya, nggak usah ikut-ikutan. Jadi kita justru dibangun satu sikap yang oleh Allah mesti ada sifat kontra dengan setan. Ya kan? Setan itu tidak pernah kenal benar, selalu salah dan tidak mau taubat. Malaikat selalu benar, tidak pernah kenal salah. Ya, manusia itu berpotensi salah tapi bertobat. Itu bedanya dengan setan. Ya, jadi kalau setan salah nggak mau tobat, kalau manusia salah dan bertobat. Jadi kalau ada manusia yang melakukan salah dan nggak pernah mau tobat, itu patut diduga dirinya dikuasai oleh setan. Ya, patut diduga dirinya dikuasai oleh setan. Segera bebaskan diri dari itu semua. Ya kan? Nah, ini teman-teman sekalian gambarannya. Ini membangun sikap-sikap demikian nih, sikap khusyuk itu, kepatuhan. Ini tingkat terendahnya masih mau sholat. Alhamdulillah, ada anak, ya suami, istri, kerabat masih sholat. Alhamdulillah, sudah ada bekal. Alhamdulillah sudah ada bekal awal. Tinggal meningkatkan kualitas kekhusyuan itu menjadi lebih baik supaya feedbacknya dapat nih. Mempercepat doa, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ketenangan dalam jiwa. Nah, itu berbagai hal yang kita butuhkan dalam menjalani roda kehidupan. Ini jalannya. Ya. Nah, ini teman-teman sekalian, ini gambaran yang kita bisa hadirkan sehingga membangun sifat awal pengantar pada khusyuk. Ya. Nah, sekarang bagaimana kemudian menghadirkan sikap-sikap ini ketika mulai mendengar ini iqamah. Ya, mulai mendengar iqamah. Seperti apa menghadirkannya? Nah, nanti ada yang terkait dengan fisik. Ya kan? Ada yang terkait juga dengan akal, pikiran. Ada terkait dengan roh. Nah, ini punya porsinya masing-masing. Sebelum saya terangkan, saya ingin mengingatkan kepada Anda untuk betul-betul fokus pada titik ini. Ya, karena ini sangat penting dan ilmunya sangat mahal gitu. Ya, kalau Anda baca 1-2 kitab belum tentu menemukan ini. Ya. Nah, semoga Allah berikan taufik pada kita semua ya. Jadi betul-betul Anda perhatikan karena ini gambaran-gambaran yang
insya Allah akan merubah keadaan kita saat menunaikan sholat. Kalau benar kita mengerjakan, insya Allah ya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya, pelan-pelan. Pastikan kondisi saat akan menunaikan sholat itu secara fisik. Satu, kita menyiapkan dengan sempurna dengan memberikan sokongan atau pendukung-pendukung penyiapan yang menunjukkan kesungguhan kita ketika menghadap Allah dalam sholat. Baik, langsung saja. Quran surah ke-7, di kondisi pertamanya. Pastikan ini terjadi ya. Quran surah 7, ayat 31. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ada ayatnya? Hei anak cucu Adam, Allah langsung menyampaikan, kenakan perangkat terbaikmu. Bahkan kalau mau diartikan terindah, kan, yang terbaik, yang terindahmu. Ada khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ya, mungkin kalau baca terjemahan di setiap masjid. Tapi kalau kita mau mengambil tafsirnya, ya setidaknya maknanya mengarah ketika seruan di setiap masjid itu sudah mulai terdengar. Panggilan-panggilan dari masjid itu sudah mulai sampai. Ya, panggilan-panggilan dari masjid itu kan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, puncaknya qomat. Kadang-kadang kan qomat juga terdengar. Pakai mic juga, ada yang suaranya kencang sampai terdengar. Ya kan? Nah, kalau sudah mendengar isyarat-isyarat itu, Anda sudah siapkan, kenakan pakaian terbaik yang terindah. Ya, bukan yang mahal, ya, bukan yang macam-macam lah sifat-sifat keduniaan yang melekat, tapi yang dimaksudkan adalah menunjukkan kesungguhan kita, cari yang terbaik. Ya, terbaik sesuai ketentuan syariat ya. Ingat, sesuai ketentuan syariat. Syariat mintanya seperti apa? Ya, dengan Anda mau sholat misalnya pakai kebaya yang belum tentu keadaan kebayanya nggak sesuai dengan keperluan-keperluan dalam sholat. Ya, bukan diartikan nggak boleh, tapi kesesuaian. Silahkan bentuk kebaya yang seperti abaya misalnya kalau mau, yang bisa dipakai dalam sholat yang baik, tapi tidak ada unsur tabarruj juga. Ya, berlebih-lebihan. Di Indonesia, alhamdulillah sudah ada mukena dan sebagainya. Makanya orang Arab, itu ada berapa fase atau berapa lama yang Allah izinkan berada di negara-negara Arab itu rata-rata kagum dengan orang Indonesia itu. Ya, Indonesia, Malaysia kan tidak jauh berbeda itu culture-nya itu kan. Jadi kalau datang tuh sudah pakai mukena, jadi kelihatannya putih semua. Gitu, Masya Allah gitu. Kelihatan bagus. Saya kalau ketemu orang Arab tuh Indonesia selalu kesannya kalau sedang sholat di ibadah tuh Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Karena semua kelihatan gitu. Nah ini penampilan itu juga memberikan kesan pada kesungguhan dan kekhusyuan. Ya, jadi dari awal, kita yang laki-laki, saya, Anda, kita yang laki-laki, siapkan pakaian terbaiknya. Ya, dan ini sudah normal, secara logika pun dipahami, Anda diundang oleh pimpinan dan mengenakan pakaian terbaik. Sekarang diundang oleh yang maha menguasai segala hal. Ya, raja di raja, dari segalanya, Malik Yaumiddin, jangankan alam semesta, semua sampai kehidupan berlangsung, berakhir, kembali lagi, suasana akhirat, Allah yang menguasainya. Maka mengenakan perangkat terbaik, pakaian, mengenakan perangkat-perangkat yang menunjukkan, mensupport pada kebaikan dan kesungguhan itu pengantar awal pada kekhusyuan. Ya, kalau tidak percaya silahkan saja rasakan. Ada aura yang berbeda gitu kan. Ya, ada rasa yang tidak sama ketika sholat hanya menggunakan perangkat-perangkat sekadarnya. Taruhlah ada yang menggunakan kaos saja, hanya sekedar yang penting nutup aurat gitu kan. Itu udah kelihatan kalau sudah ada kata-kata begitu, pakai rasanya lain kok saat dipakai sholat itu. Ya, atau Anda mengenakan mukena misalnya yang ya taruhlah sudah tidak dicuci berapa lama waktu dan sebagainya, walaupun tidak terlihat ada najis dan seterusnya, tapi ketika digunakan beda kan kalau mengenakan pakaian yang bersih, yang rapih, laki-laki gunakan wewangian yang sewajarnya dan seterusnya, itu rasanya beda, sensasinya tidak sama. Nah itu pengantar kepada kekhusyuan. Ya, makanya semakin tinggi kualitas sholat yang ditunaikan, seperti Jumat misalnya, itu kan beda tuh. Ya, perintah-perintah yang mengiringinya. Bahkan Nabi katakan mandi dulu, kan seperti mandinya engkau janabah, pakai kemudian pakaian terbaik, pakai wewangian. Lain, ambil saf pertama, keadaannya akan nikmat itu. Beda dengan nunggu-nunggu khatib naik ke atas mimbar, dengan terpaksa jalan berkeringat, pakaian masih melekat, dengan pakai kaos dan macam-macam. Suasana khutbahnya juga terasanya beda. Penerimaannya tuh iya aja, iya tuh ngangguk gini sambil matanya merem, iya aja, ya. Tapi tidak merasakan kenikmatan khusyuk dan sebagainya. Ya, tahu-tahu udah mau qomat berdiri kan dan tidak siap sholatnya udah mulai kesemutan gitu. Nah ini gambaran yang saya tampilkan satu, sikap fisik untuk penyiapannya itu ini. Pertama ini, kenakan pakaian perangkat terbaik, menunjukkan kesungguhan, ya. Dan yang kedua, ini,
menyiapkan kondisi keadaan tubuh kita secara paripurna dalam menghadap kiblat itu. Ya sudah, artinya kalau sudah iqamah, Allahu Akbar, ya sudah tadi, wudhu sudah selesai, pakaian sudah baik, ya sudah sikap sempurna. Sikap sempurna itu bukan kaku, bukan begini saja, tidak. Maksudnya sudah, tepikan yang lain-lain. Ngobrol sudah tidak ada lagi kanan kiri. Handphone sudah mati gitu kan, udah nggak dibawa dalam sholat, udah nggak ada lagi kegiatan-kegiatan yang dikerjakan, mengondisikan keadaan fisik kita sepenuhnya, ya bersiap untuk sholat saja. Itu yang dimaksudkan dengan fawalli wajhaka, ini kan keadaan diri kita sepenuhnya, hadapkan sepenuhnya. Makanya ketika kita bertakbir Allahu Akbar itu kita mengucapkan nanti ya imma kita membangun kehusyuan lewat penyesalan diri kita yang pernah berbuat maksiat dan membangun ketaatan meminta ampunan pada dosa-dosa yang dikerjakan dengan mengatakan misalnya Allahumma ba'id, atau kita membangun komitmen sepenuhnya mengarahkan pada suasana kehusyuannya dengan mengatakan wajjahtu. Artinya kalau itu udah komitmen betul-betul. Ya, maka kedua itu kondisi fisik ini yang sepenuhnya bersiap untuk menunaikan ibadah sholat yang sempurna dilakukan mengarah ke kiblat. Ya, dia sudah tidak ada obrolan, ya sudah tidak ada diskusi dengan yang lain, udah nggak ada colek-colekan, dan sebagainya. Apalagi urusan dunia udah tepikan. Ya, jangan sudah iqamat Allahu Akbar, masih ngobrol juga. Yang dirapat masih di bawah juga. Ya, dan nggak usah diskusi masalah imam. Siapa imamnya nih? Tahu panjang nggak ya? Nah, udah fokus aja. Nah, ini sikap sempurna yang diiringi dengan pendukung-pendukung yang ada dari pakaian, dari macam-macam, dan sudah siap. Ini nanti rasakan sendiri. Begitu iqamat dilakukan, Anda membangun sikap ini, sudah nggak peduli dengan lingkungan sekitaran, ngobrol macam-macam, tepikan ngadep aja. Ya, udah khusyuk, ya khusyuk menghadap sepenuhnya, tenang. Ya, ini gambarannya secara fisikal. Satu, ya. Kemudian yang kedua, terkait dengan pikiran. Pikiran itu kan perannya akal. Akal itu mengikat segala hal yang disambungkan oleh indera kita sebagai data awal yang menghadirkan satu informasi. Misalnya, indera untuk melihat mata kita. Ini apa yang dilihat? Nah, ini yang masuk pada akal kita. Ya, ini yang menyebabkan saat secara fisikal itu nggak usah tengok kanan, tengok kiri, dan sebagainya. Supaya nanti akal kita nggak menyerap berbagai hal yang dipandang oleh mata itu. Lihat si fulan, terbayang ini itu masuk. Jadi memori awal. Nah, itu yang dimanfaatkan oleh setan nantinya. Ya, setan itu kan, saya pernah katakan, di dalam sholat, itu ada setan khusus yang bertugas, namanya khinzib. Ada yang menyebut khanzab gitu kan, sama tulisan hurufnya, cuma harakatnya ada yang membaca khinzib, ada yang membaca khanzab. Dan peran dia, Nabi pernah sampaikan, ketika bertakbir, Anda, kita bertakbir, itu dia sudah memulai tugasnya. Fayaqulu syaitanu udhkur kada. Maka dia mulai mengatakan, ya mulai dia memberikan satu isyarat, kemana? Ke sini nih, ke pikirannya dulu. Nah, sebelum ke hatinya, supaya goyah. Ya, ke sini. Udhkur kada. Ingat ini, ingat itu. Mengingat itu kan di sini ada perannya nih. Ya, supaya nanti tembus ke dalam hatinya, ke sudurnya. Wah, itu dahsyat itu. Biasanya kan menggoda lewat sudur. Tapi kalau dalam sholat, kefikiran dulu. Makanya banyak pikiran-pikiran yang kadang-kadang jauh melewati batas-batas atau ruang-ruang dalam batasan sholat. Ya, bahkan melewati ruang masjid. Ya kan, takbirnya ada di masjid, tapi pikirannya sampai ke kantor. Ya kan, takbirnya di tanah suci, udah nyampe Masjidil Haram tau, tapi pikirannya malah masih di tanah kusir. Ada yang di Tanah Abang, tuh kan, macam-macam tuh. Nah, belum nyampe, nah ini dia kondisinya. Di sini, persoalannya ini. Udhkur kada. Ingat ini, ingat itu. Sehingga nanti dari situ, kan masih ingat gak? Apa yang pernah saya sampaikan, tuh, urutan-urutan informasi itu kan dari data, menjadi informasi, menjadi pengetahuan, ilmu. Nah, jadi ilmu itu ketika sampai kolbu, dan sifat keluarnya nanti instruksi. Nah, jadi kalau dari data awalnya sudah mengacaukan apa yang ada harusnya dalam pikiran, sampai ke kolbunya jadi tidak maksimal, tidak tersapi. Aja instruksi yang dibangun dari kolbu itu nggak nyambung tuh ke pikirannya. Itu yang menjadikan konslet. Ya, saat peristiwa sholat terjadi itu ada konslet terjadi sehingga gerakan antara pikiran dengan kolbu dan bahkan ke fisik itu nggak nyambung. Ya, bahasa paling singkatnya contohnya lupa rokaat. Itu gambaran cepatnya itu.
Sampai lupa. Nabi mengatakan hatta la yash'ural musalli kam rakatan yusalli. Sampai ada orang sholat lupa berapa rakaat sedang dikerjakan. Nah, sumbernya dari sini awalnya. Maka apa yang harus dilakukan oleh pikiran itu? Nah, ini solusinya di Quran. Surah ke-29 ayat 45 di pembukanya. Udah ya? Yang ini Quran surah 7 ayat 31, yang sempurna hadap kiblatnya saya turunkan saja Quran surah kedua ayat 144. Ya, ini untuk paling gampangnya aja. Sudah? Yang ini langsung ke sini lagi Quran surah 29 Al-Ankabut ayat 45. Lihat di pembuka awalnya. Utslu. Itu kata kuncinya. Utslu ma uhya ilaika minal kitab. Ini. Dimulai sebelum salat. Utslu ma uhya ilaika minal kitab. Turunan kata tilawah. Sebelum dimulai salat, Allah memberikan petunjuk tegas kepada kita. Utslu kata perintah. Tilawah masih ingat? Saya pernah sampaikan maknanya. Baca, pahami. Lalu amalkan apa yang dipahami itu. Baca, pelajari, pahami. Nah, semua hal terkait sholat idealnya untuk mengondisikan pikiran kita itu baik dan bisa mengiringi keadaan sholat sehingga bisa mensupport pada kehusuan. Idealnya kita mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholat. Sebelum sholat dikerjakan, idealnya kita mempelajari dulu. Kalau sekedar untuk menggugurkan formalitas kewajiban yang melekat dan mengantarkan pada tingkatan khusyuk yang paling rendah, yaitu sekedar sholat ditunaikan, tuntas. Selesai. Nggak ada masalah, babnya bukan ini. Tapi kalau motivasi kita ingin mendapatkan feedback ini, mempercepat terkabul doa, kemudian tadi ya yang pernah disampaikan manfaat-manfaat, merubah perilaku jadi lebih baik, menghadirkan ketenangan, ini mutlak diperlukan. Ya, jadi apa yang harus dilakukan? Harus dilakukan adalah kita mempelajari dulu, memahami. Dari mulai takbir, bacaan yang diucapkan Allahu Akbar, pikiran harus paham, harus mengerti itu. Ya, nanti fungsinya apa? Akan mengiringi kegiatan fisik. Jadi begitu fisik itu mengatakan Allahu Akbar, lisan mengatakan Allahu Akbar, pikiran mengiringi dengan menerjemahkan. Sehingga ikut di pemaknaan itu. Allahu Akbar, pikirannya langsung menerjemahkan Allah Maha Besar. Ketika pikiran menerjemahkan, konektivitas ini akan ke hati nyambung, ke rohnya. Roh ada di kalbu, roh merasakan. Ya, roh yang meresapi. Jadi kalau singkatnya begini, begitu Anda kemudian kita memulai, contoh ya dalam sholat, kan ini mengangkat nih, ya kan? Allahu Akbar, gitu kan? Nah ini kalau nanti kita masuk ke makna-makna, ya asrarul salat, ya terus makna-makna gerakan dan bacaan salat, hikmahnya itu apa? Saya ambil cepat saja ya, misal, ambil gerakan pertama. Ini mengangkat ini ya. Ya, mengangkat seperti ini bukan sekedar mengangkat, tapi hikmahnya nanti menunjukkan kepasrahan, ketawakalan kepada Allah, kesiapan kita menghadap dengan sempurna, sekaligus menepikan semua yang tidak terkait dengan salat ke belakang, buang urusan dunia ke belakang. Ya, persoalan terbesar yang mengganggu kekhusyuan itu adalah ketika orang sholat, dunia masih di bawah. Maka buang semua urusan dunia ke belakang. Pasrahkan, hadapkan diri kita sepenuhnya untuk membangun ketaatan kepada Allah. Angkat, lisan mengucapkan Allahu Akbar. Pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar, hati meresapi. Ya Allah, aku mengikrarkan Engkau yang Maha Besar, yang Maha Agung. Ya, sedangkan aku bahkan sebelum sholat, kadang-kadang membawa kebesaran dalam diriku, merasa lebih hebat di samping orang lain, merasa lebih tinggi dibandingkan dengan teman. Ya, merasa lebih mulia dibandingkan dengan pasangan dan sebagainya. Lalu kita bertobat di situ. Makanya kalau pengantar awalnya sudah begini, ya step berikutnya itu lebih khusyuk. Ketika Anda mengucapkan doa iftitah setelah takbir dengan suasana seperti ini, merasakan berbuat salah, gitu kan? Mengakui banyak kekurangan, katanya mengatakan Allah Maha Besar, tapi masih merasa besar dalam kehidupan. Sadar kita, karena sudah masuk ke hati, ada kesadaran dalam jiwa. Maka keluarlah selanjutnya Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, kalimat taubat. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, kalimat kepasrahan. Itu kalau kalimat ini diawali dengan sifat-sifat keadaan tadi, kekhusyuan yang sudah hadir, itu beda rasanya. Beda. Itulah tilawah. Nah, inilah pentingnya kita mengaji. Ya kan? Jadi kalau sholat seperti biasa, iya betul gugur kewajiban, tidak ada masalah, sah sholatnya sepanjang rukun terpenuhi, syarat dikerjakan, rukun dan syarat terpenuhi, sah sholat selesai. Tapi kalau kita ingin melangkah kepada hal yang baru, yang menghadirkan semua manfaat-manfaat yang dijanjikan, maka ini masih terpenuhi. Ya. Baik ya. Nah, keadaan seperti ini, bagi orang yang ingin khusyuk mudah. Tapi bagi orang yang tidak ingin mendapatkan khusyuknya naik maksimal, itu terasa berat.
Ya, makanya ketika Allah sampaikan sifat khusyuk ini, ketika akan dibangun sifat khusyuk, itu sholat itu ya akan terasa berat, kecuali bagi orang-orang yang memang ingin mendapatkan khusyuk. Tapi kalau sekedar hanya sholat biasa, untuk sholat saja, ini sempurna, selesai. Rukun dan syarat, tuntas. Ya, cuman kalau khusyuk ini nggak didapat, ini hanya sekedar menggugurkan kewajiban pun bisa malas-malasan. Ya, kenapa? Karena kenikmatan itu lahir dari ini. Ini yang dimaksudkan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Salat itu bisa jadi berat ditunaikan kecuali bagi orang khusyuk. Jelas ya? Nah, ini keadaan sampai step yang kedua. Yang ketiga terkait dengan roh, qalbu, yang tempatnya di qalbu, di nafas. Di qalbu itu kan puncak segala rasa. Ya, perasaan, tenang, gelisah, cinta, suka, duka, adanya dalam jiwa. Bawaan dari perasaan kita, dari rasa ini. Ya. Karena itu bahasa qalbu beda dengan bahasa akal. Orang kalau sudah nggak bisa diajak berdialog dengan akal, sentuh qalbunya. Sentuh qalbunya. Dan qalbu itu biasanya lebih sensitif. Ya, sentuhlah ia tepat di hatinya. Maka ia akan jadi milik untuk selamanya, gitu kan? Anak, pasangan, ya, kemudian juga ya diri kita dan sebagainya. Ini di qalbu, dalam jiwanya. Nah, sentuhan kepada qalbu ini bahasanya berbeda dengan bahasa akal. Apalagi dengan bahasa-bahasa fisik, tidak. Dia lain dia. Ya, kita bicara dengan ibu itu beda. Ya, ibu itu yang mengandung, memberikan ASI. Maka setiap kalimat-kalimatnya itu bukan hanya sampai ke pikiran, itu langsung ke jiwa. Wajar kiranya anak-anak itu datang ke ibu untuk konsultasi, jarang ke ayah. Ya, karena ayah itu kalau diskusi biasanya lebih banyak kepada pikiran, mematangkan akal, mematangkan cara berpikir. Makanya di Al-Qur'an tuh banyak sekali informasi-informasi dialog anak dengan ayah itu untuk mematangkan sifat berpikir. Ismail alaihissalam dengan Ibrahim alaihissalam untuk mematangkan sifat berpikir. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Duhai anakku sayang, aku lihat engkau dalam mimpi papa dan papa menyembelih kamu. Pendapatmu gimana? Kematangan berpikir. Ya. Nabi Yusuf alaihissalam dialog dengan ayahandanya, Ya'qub alaihissalam. Ya, wahai ayahanda, ya abati, saya melihat dalam mimpi saya, ya, ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat bahwa 11 gemintang kemudian bulan dan matahari bersujud kepadaku. Bagaimana pendapat ayahanda? Dialog, kematangan akal. Ya, kematangan akal. Nah, tapi kalau dengan ibu, itu kematangan emosional. Makanya ibu tuh kalau ngasih nasihat, bicara, itu menghunjamnya ke jiwa. Anak tuh larinya ke ibunya. Untuk minta pendapat, kasih sayang, perlindungan, dan sebagainya. Itu ada rasa nggak terpisahkan. Makanya kalau anak diantar orang tua ke pesantren, itu yang baru melangkah pulang, itu yang nangis ibunya duluan. Bapak yang nenangkan. Itu kan tugasnya begitu biasanya. Ya, udah kompak tuh ngantar ke pesantren, siap. Ya, 3 hari sebelum berangkat masih merasakan. 2 hari mulai ada perasaan yang berbeda. Sehari pas mau berangkat mulai nangis. Apa-apa nanti aja ke pesantren tahun depan. Tidak, udah berangkat. Ya, dan nyampe pesantren mulai itu. Ya, pulang-pulang udah pengen nengok, padahal baru ngantar gitu. Itu biasa, itu ibu, nggak terpisahkan dalam suasana apa. Kenapa? Karena ada rahmat. Ya, dalam rasa, dalam jiwa. Nah, dalam sholat, kalau kita ingin menghadirkan puncak kehusyuan, maka ini qalbunya yang disentuh. Nah, Al-Quran sudah mengajarkan bagaimana cara menghadirkan sentuhan dalam jiwa sehingga perasaan itu tertaut sempurna dalam sholat saja. Tidak pada yang lain. Terbawa ke situ. Itu jawabannya nanti ada di Quran, surah kedua. Ayat ke-46. Ya, kita bersabar, saya tuntaskan sekarang ya, supaya selanjutnya kita sudah mulai bisa sholat. Ini kan masih belum sholat ini. Ya, kita tuntaskan dulu di sini. Ya, ini ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kondisi khusyuk maksimal ya yang paripurna, ini memberikan sentuhan ke qalbunya dulu. Di ayat ke-45-nya kan tegas disampaikan, wasta'inu bis-sabri was-shalah, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu rasanya mungkin berat kecuali bagi orang khusyuk. Kalau khusyuk jadi ringan, malah nikmat salatnya. Kadang-kadang berlama-lama dalam salat kan. Siapa mereka itu? Ayat 46-nya langsung menjelaskan, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Masyaallah. 2 hal. Alladzina, ketika menggunakan alladzina di sini memberikan kesan bahwa peluang khusyuk itu terbuka bagi semua hamba. Besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, sangat terbuka. Ya, dan rahmat Allah dibuka untuk semua tanpa kecuali. Jadi bukan hanya seorang alim, ulama yang bisa khusyuk, tidak. Ya, yang bukan ulama pun bisa khusyuk. Yang bukan ustaz bisa khusyuk. Ya, sepanjang dia mau khusyuk, bahkan alim bisa tidak khusyuk kalau dia tidak memasuki kualifikasi ini. Maka hal yang pertama dimunculkan kata Al-Quran, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu
rabbihim. Membangun sifat khusyuk dalam jiwa, qalbu nih ya. Tadi kan fisik sudah, pikiran sudah, dalam qalbu satu. Adalah orang-orang yang mampu merasakan, ya, mampu merasakan, menyiapkan bahwa dia akan menghadap kepada Rabb-nya. Gitu kan? Jadi yang pertama, merasakan. Jadi persiapan-persiapan ini yang telah dilakukan dibawa ke rasa nih. Kerasa. Ya, jadi sudah masuk ke kalbunya, merasa nih, sudah merasa. Merasa apa? Merasakan menghadap kepada Rabb. Ya, menghadirkan suasana untuk menghadap ya kepada Allah. Ya, dan menggunakan kata Rabb. Nah, ini indah sekali kalimatnya. Saya bayangkan begini ya. Anda akan bertemu dengan orang yang Anda kagumi. Ya kan? Yang Anda sering dengar masukan, nasihat, macam-macam. Atau Anda akan bertemu dengan pimpinan yang Anda kagumi. Ya, di kantor, di kegiatan, di pekerjaan, dan sebagainya. Lalu, bagaimana persiapan Anda untuk menghadap itu? Kalau tiba-tiba ada panggilan atau undangan dan sebagainya. Beda antara persiapan biasa dengan persiapan yang dipenuhi oleh rasa. Jadi kalau rasa itu ada, rasa kagum, rasa hormat, dan sebagainya, itu persiapannya akan lain. Kan lain. Ya, saya saja kalau bertemu dengan guru gitu ya, yang kita hormati, kita kagumi, Masya Allah, saya pribadi itu menyiapkan diri itu beda. Ya, pakai pakaian tuh yang bukan hanya yang baik, tapi saya cari yang paling halal yang saya dapatkan, insya Allah halal gitu yang kita dapatkan. Tapi kita cari yang kayaknya yang perjuangannya itu paling baik, yang paling istimewa, paling bagus, dengan suasana yang baik. Kenapa? Saya mau menghadap guru saya. Jadi, pimpinan juga kalau ada di pekerjaan, institusi dan sebagainya, mau menghadap itu kan beda rasanya. Kalau ada rasa kagum, ya apalagi hormat yang kita tahu ini akan memberikan arahan dan sebagainya dari pimpinan itu, maka cara menghadapnya akan lain. Nah, ini Allah segalanya, maha segalanya. Allah maha segalanya. Dan diksi yang digunakan menggunakan kata Rabb. Rabb. Ya, Rabb. Masya Allah. Rabb ini kan puncak segala perhatian, pemberian, perawatan, dan sebagainya. Mengandung sifat rububiyah itu. Ya, mengabulkan doa. Makanya saat kita meminta kan menggunakan kata Rabb. Rabbana, Rabbana, Rabbana. Rabbana zalamna anfusana. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabb. Yang merawat semesta alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita memiliki perjanjian dan komitmen, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu yang digunakan kata-kata itu. Supaya memberi kesan apa? Kata Allah itu, kamu sekarang akan menghadap kepada yang selama ini merawat kamu. Ya kan? Menyehatkan kamu, menyembuhkan kamu saat sakit. Mengabulkan apa yang mau kamu minta, memenuhi hajatmu. Nah, rasakan itu. Ini rasa, bukan fikirkan. Rasakan itu. Ya, kok bisa menghadap kepada manusia yang belum tentu mengabulkan hajat walaupun telah berdandan, persiapan begitu tinggi. Sekarang kepada yang telah menunggu Anda dan memberikan waktu Anda untuk menghadap, sehari itu bisa 5 kali, yang pokok itu pun diwajibkan harus menghadap supaya dikasih solusi. Selebihnya bebas. Di luar itu silahkan kapan aja minta. Di waktu duha silahkan, di malam hari tahajud silahkan. Itu menggunakan kata Rabb. Seharusnya kalau itu diterima dengan bahasa kolbu, itu sangat menyentuh kepada jiwa. Harusnya menyentuh kepada jiwa. Ini saya menghadap kepada yang telah memberikan segalanya untuk saya. Bahkan manggilnya pun luar biasa. Ditegaskan dalam iqamah kan. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kan komitmen pertama rububiyah kita dalam kandungan. Ya, yang Quran surah ke-7 ayat 172 itu. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum syahadat ala anfusihim. Alastu bi rabbikum Rabb. Qalu bala syahidna. Makanya kalau orang sadar itu, merasakan dengan jiwanya sepenuhnya dan mendengar syahadu an la ilaha illallah, itu bisa dia terpaku. Ya. Kayak di penutup surat An-Naba itu, begitu di akhirat semua berbaris. Ya, illa la yatakallamuna illa man adzina lahu rahman. Ya, enggak ada yang bicara, enggak ada yang semua berbaris, khusyuk, merasakan sifat itu. Di dunia itu kita berlatih berbaris saf ka'annahum bunyanun marsus. Dan seterusnya. Ya, itu ke dalam jamaah. Itu kalau dengar itu, orang yang bisa merasakan tuh dari awal sudah bisa mengalir air mata tuh. Ya Allah, kurang pengabdian nih. Nuntut banyak rahmat, nuntut banyak pengabulan, nuntut banyak minta ini itu. Sementara dikasih belum disyukuri. Belum disyukuri udah minta yang lainnya. Ya dosa saya, ya Allah, banyak salahnya. Dan kita mendengar syahadu an la ilaha illallah. Syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada kerinduan pada Rasulullah SAW. Cek lagi keadaan diri kita. Hayya 'alas shalah. Yuk siap salat. Hayya 'alal falah, untuk kebahagiaan kamu.
bukan untuk memberatkan kamu, untuk kesuksesan kamu. Itu kalau dihadirkan dalam jiwa kita, tunduk kita. Disentuh pertama kali, lalu ditutup dengan kalimat yang indah, wa annahum ilaihi raji'un. Balik ke Quran surah kedua ayat 46. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu. Ya kan, kalau sudah dengar kata raji'un itu yang terbayang citra di benak kita itu satu titik, berpulang. Dan mereka ya pasti akan berpulang kepada Allah. Nah, ini dia. Rasakan dalam sholat itu, ya mungkin kita juga bukan sekedar menghadap, tapi menghadap untuk selamanya, berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggal. Ya. Itu yang menjadikan Rasulullah SAW ya, pernah memberikan isyarat kepada imam ketika berbalik sebelum menunaikan salat, berbalik ke jamaah dulu, melihat, dan di antara kalimat isyaratnya itu kan apa? Sallu salatan muwadda'. Sallu salatal muwadda'. Ya, salatlah kalian semua. Ya, dan hadirkan rasa dalam salat ini seakan ini salat perpisahan kita. Mengapa kita mengenakan pakaian terhalal, terbaik, kan? Wudhu sempurna, menghadap ke arah kiblat, memasrahkan diri bertaubat. Karena boleh jadi itu titik perpisahan kita dengan dunia yang mengantarkan kita berpulang kepada Allah. Dan tidak ada keindahan terbaik, termulia yang memisahkan kita dengan dunia itu, ya, kecuali di antaranya adalah saat kita terkoneksi dengan Allah dalam sujud kita itu. Masya Allah. Ya, dalam rukuk kita, dalam sholat kita, itu keadaan terindah. Di antara keadaan terindah yang mengiringi kepulangan seseorang dalam keadaan husnul khatimah. Itu. Jadi rasakan dalam sholat. Jadi kalau ada malas-malas dan sebagainya, rasakan ini mungkin saya meninggal saat ini. Ya, kan adzan itu kan panggilan, dipanggil. Yang panggil siapa? Allah lewat suara muadzin. Mungkin dipanggil untuk selamanya. Ya, Bapak X dipanggil Allah, dia sudah berpulang. Kita ini 5 kali diingatkan, hei kamu kan nggak tahu di titik mana kamu pulang. Maka itu perbaiki keadaan jiwa. Ya, ditakdirkan masih berjalan aja dalam sholat, ya minta solusi, minta bimbingan supaya saat pulang kapanpun siap. Qadar Allah bisa terjadi dalam sholat pun kita pulang. Kalau suasana yang dihadirkan dalam sholat, merasakan, ya itu akan beda. Taubatnya akan berbeda, istighfarnya akan lain, tasbihnya akan lain, tahmidnya akan lain. Nah, begitu kemudian dirasakan suasana itu adalah kepasrahan, ketundukan, kerendahan, kehinaan, dzillah, ketakutan yang proporsional, yang mengharapkan redha. Ketika puncak itu datang, tenanglah batin kita itu. Nah, ketenangan itu yang disebut dengan sukun, sakinah. Sakinah ini yang mengantarkan pada tumakninah. Makanya kalau orang-orang sudah awalnya itu tenang, nyaman, maka ketika dia ruku pun tenang gitu. Nggak buru-buru, baru ruku langsung naik. Tenang. Itu tumakninah. Ketenangan yang dilahirkan dari kehusyuan dalam proses ibadah. Nah, ini pengantarnya. Ya, karena itu dianjurkan imam itu sebelum memulai sholat tuh menghadap dulu, dilihat dulu sambil iqamat. Ya, saya di Tripoli itu diajari oleh syekh-syekh kami itu ya pengajaran praktikal secara langsung. Ya, jadi ada syekh-syekh itu kalau sudah dimulai iqamat itu dia baris tuh, ya makmumnya baris, beliau jalan tuh, ngelihat sudut kanan, sudut kiri. Kadang jalan ngelihat, ya dirapikan ini, kadang-kadang dirapikan tuh, gitu. Masya Allah itu, masya Allah. Saya belajar banyak tuh, semoga Allah rahmati ya para guru-guru itu. Ada biasanya yang sering melakukan itu ada Syekh Al-Hadi An-Nuwaisiri Ahmad itu, khotib yang hebat, baik, ngajar akidah, ya, luar biasa, dan kelihatannya seperti tegas tapi sayangnya luar biasa itu. Tuh kalau bicara khutbah itu kalau bawa suasana haru jamaah bisa nangis semua tuh. Kalau semangat semua itu luar biasa. Itu kalau ngimamin tuh, ya udah khutbah ngimamin jalan tuh ngelihat dulu, ngelihat. Itu kalau kita belum pas posisi tubuhnya itu diluruskan oleh beliau, luruskan. Lalu kaki dilihat tuh kan. Dan setelah itu disampaikan, saya ingat itu kalimat itu, sallu salatan muwadda'. Ya kalau udah siap rapi semua baris tuh, kita tuh udah mulai merasakan kenikmatan. Ya, walaupun mungkin bacaannya seperti biasa, nggak ada lagu-lagu yang mungkin dapatkan seperti sekarang, yang baik, terdengarnya bagus, ya. Itu biasa, tapi terasa gitu kenikmatan dalam sholatnya itu. Kadang udah mengalir air mata, kadang nangis, dan sebagainya. Terbawa suasananya. Karena di awal udah disiapkan. Ya, udah disiapkan. Nah, ini kenikmatan dalam sholat yang sangat luar biasa. Apalagi dapat suara imam yang bagus, kan? Baik, dan sebagainya. Ini luar biasa. Nah, ini yang dimaksudkan teman-teman sekalian. Inilah hikmahnya, iqamah. Maknanya. Dan korelasinya dengan kehusyuan. Yang membawa suasana sholat kita itu lebih bernilai, lebih berarti, dan lebih mendekatkan pada ijabah dari semua doa-doa yang kita panjatkan. Itu poinnya. Ya, jadi setelah berdiri sempurna, diatur, yang jadi imam, kemudian memberikan isyarat fisikalnya dengan mengatakan istaqimu. Boleh pakai bahasa Indonesia. Kalau ada satu bacaan-bacaan yang syariat tidak mewajibkan
dengan pokok bahasa itu, yaitu dengan menggunakan bahasa Arab, artinya boleh dimaknai dengan pemaknaan isyarat yang disampaikan dengan bahasa-bahasa yang dipahami pada umumnya. Kalau di kita bahasa Indonesia, atau di daerah pakai bahasa daerah. Sumatera pakai bahasa Sumatera, kan? Kalimantan pakai Kalimantan, di Sunda pakai Sunda, itu tidak ada masalah. Sepanjang syariat ya tidak menetapkan kewajibannya dengan berbahasa Arab. Seperti sholat, kalau sholat tidak boleh pakai terjemahan, harus pakai bahasa yang telah ditetapkan. Bahasanya Arab, lafadznya ada diatur semua. Karena ini bukan persoalan bahasa, ini persoalan doa. Doa yang diatur bacaan dan gerakannya. Sholat itu bukan perkara bagaimana berbahasa, bukan. Tapi doa komunikasi yang telah diatur pakemnya dan dimudahkan caranya sehingga semua orang bisa. Ya kan? Semua orang bisa. Nah, jangan katakan kok menyulitkan, kenapa orang Indonesia nggak pakai bahasa Indonesia aja. Nanti orang Arab bilang, kenapa harus pakai bahasa nggak bahasa Arab saja. Semua orang bilang begitu. Maka Allah hadirkan lewat petunjuk melalui pengajaran Rasulullah, dibimbing. Nih, kasih pakem yang begini, caranya begini, bacanya begini, yang semua orang bisa melakukannya. Makanya orang Indonesia bisa, orang Jepang bisa, Cina bisa, Amerika bisa, orang Arab bisa, semua bisa. Dan Masya Allah, sepanjang berusaha bisa fasih, bisa sempurna. Nah ini, siapkan, istaqimu, karena ini bahasanya ma'nawi, menggunakan isyarat, maka boleh menggunakan bahasa kita. Bapak Ibu tolong luruskan ya safnya. Ya, luruskan, rapatkan dengan baik, rasakan. Ya, kita akan menghadap saat ini pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan boleh jadi ini salat yang terakhir yang kita tunaikan. Itu mohon rasakan kehusuan dalam jiwa kita. Terbalik deh, terus lihat siapa yang salat. Supaya bisa memetakan surat apa yang dibaca sesuai dengan keadaan makmumnya. Itu yang demikian tuh nyaman. Ya, nyaman. Nah, tapi kalau adzan, iqamat, nggak boleh terjemahkan bahasa pokoknya. Quran nggak boleh. Ya walaupun ada terjemahan, dibacanya tetap pakai bahasanya apa? Bahasa Arab ya. Ya, karena itu dalam pembicaraan kita pun menyebut surat-surat itu akan terangkat kemuliaan keistimewaannya dan pengaruh dari kata-kata itu ketika disebutkan dengan bahasa aslinya. Al-Baqarah, kesannya lain. Ada getaran ke jiwa. An-Nisa, Ali Imran, An-Namal, An-Nahl. Lain. Beda kalau Anda misalnya dengan teman bicara, sedang murajaah surat apa? Sapi betina. Kamu apa? Surat semut. Lain tuh. Jadi kejiwanya nggak ada sentuhan-sentuhan tersendiri. Nah ini bahasa sholat langsung menggunakan bahasa pokok pakemnya. Adzan demikian, Quran demikian. Tapi kalau di luar pakem-pakem itu, ya yang Nabi memberikan isyarat dengan bahasanya yang maknawi sifatnya, silahkan disampaikan dengan sifat yang memahamkan. Jelas ya? Nah, ini yang coba kita tuntaskan di pertemuan hari ini sehingga kita bisa mulai ke praktek sholat. Nah, inilah teman-teman kurang lebih 5-6 episode muqaddimah pengantar sholat yang saya harus memaksa diri untuk menyampaikan supaya memberikan pengantar pada suasana berbeda saat menunaikan sholat dengan pelajaran-pelajaran yang dimaksudkan itu. Ada satu gambaran-gambaran lain yang menguatkan jiwa kita sehingga hanya terpaut kepada konsentrasi sholat kita saja yang diisi konsentrasi itu dengan nilai-nilai kehusyuan. Saya kira itu yang bisa diuraikan di kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita semua. Saya sekali lagi minta maaf hal-hal yang menyinggung, hal-hal yang tidak tepat yang disampaikan, kata-kata yang mungkin diterima kurang bijak. Tapi sepanjang apa yang saya rasakan, semua insya Allah ditujukan untuk perbaikan. Tidak ada penekanan-penekanan tertentu untuk merendahkan atau juga hal-hal yang negatif. Semua niat-niat yang kami tujukan dirasakan sepenuhnya, dirasa untuk berusaha memperbaiki. Kalau caranya kurang tepat, mohon dimaafkan. Ya kalau tidak berkenan, mohon juga dilapangkan. Dan semua kita pada akhirnya akan kembali kepada Allah yang Maha menentukan. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma tubna ilaika ya Allah, tubna ilaika taubatan anta ta'lamu juhdana ya arhamar rahimin fit taubati anta ta'lamu sirrana ya Allah ya arhamar rahimin wa ilaniyatina wa alaniyatana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana ya Allah fi kulli umurina wa fi amrina wa fi kulli ashhurina wa shuhurina wa ayyamina. Barik lana fi Rajab hadha ya Allah wa barik lana fi Sya'ban alladhi ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Ramadanina wa balighna Ramadanina ya arhamar rahimin bi rahmatika wa ridhaka ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.